Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan kita selalu mendapatkan rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini kami akan berbagi kemeriahan peringatan Isra Miraj SMA Negeri 1 Praya Timur. Semoga dengan peringatan hari-hari keagamaan dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi kami ucapkan selamat bergabung dengan SMA N1 Praya Timur Channel. Dan selamat menikmati. Ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan Al-Ustaz Muhammad Ihsan SPDI beserta rombongannya, ya. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMA 1 Praya Timur yang berkesempatan hadir pada hari ini, Ibu Kasubag beserta staf lainnya yang saya hormati pula, siswa dan siswi semuanya yang saya banggakan. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau izin pantun dulu ya, boleh? Bulan Rajab, bulan berkah. Selesai sembahyang langsung mengaji. Jawab salamnya kurang meriah, saya ulang sekali lagi. Bapak Haji Sulam jual batik. Adik-adik yang perempuan jawab salam saya, mudahan cantik-cantik. Untuk yang laki-laki, Bapak Haji Sulam jual kentang. Ada laki-laki yang jawab salam saya yang kedua, mudahan ganteng-ganteng. Si kancil makan meremut. Walaupun saya kecil tapi tetap imut. Tahu kepanjangan imut gak? Tahu kepanjangan imut? Hitam mutlak. Jadi kalau ada teman-temannya yang bilang kamu kok kelihatan imut, itu bukan bagus artinya, tapi hitam mutlak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka-makanya nyemperakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi birahmatika ya arhamar rahimin, amma ba'd. Al-Muhtaramun, yang banyak yang hormati dan sama-sama kita muliakan, dan ini Bapak Kepala Sekolah, mudah-mudahan beliau sehat panjang umur berkah bitaatillah. Dari para dewan guru, para asatis wal asatizat yang saya tidak bisa sebutkan nama beliau satu persatu, tetapi tidak mengurangi rasa ta'zim hormat dewek kepada beliau-beliau. Singkatnya, hadirin hadirat, adik-adikku santriwan dan santriwati, siswa-siswi, calon-calon penghuni surga. Amin. Calon-calon orang yang akan sukses. Mau masuk surga enggak? Mau.
Medan tamu surga? Kayun masuk surga? Masya Allah, kena meleng, kena kayun ini. Pertama, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena di pagi hari ini Allah masih memberikan kita kenikmatan. Allah masih memberikan kita kesempatan, kesehatan, keimanan, keislaman, kesadaran. Sehingga alhamdulillah pagi hari ini adik-adikku kita semua bisa menghadiri acara peringatan Isra wal Mi'raj baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dari kita bangun tadi pagi sampai nanti kita tidur lagi. Bahkan Allah tidak minta banyak kepada kita semua. Dari nikmat yang ribuan macamnya, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Andai mek pada hitung pira nikmat mu kebeh. Pira mu kican elem pada meleng, elem pada tewu, elem pada lahir, elem pada dalam tian lai sampai mati lemak dia mampu hitung. Dah kam hitung kadu kalkulator, komputer ngempu kun selaku. Kenapa? Karena saking banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa taala. Walaupun jutaan ribuan macam nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita, tetapi Allah tidak minta banyak. Satu yang Allah minta, tadi sudah dibacakan ayatnya oleh adik kita. Dzurriyyata man hamalna ma'anuh innahu kana 'abdan syakura. Jari dengan sak bersyukur. Mana orang-orang yang disebut orang bersyukur? Asyukru bil lisan, asyukur bil arkan, ay asyukru bil jinan, ay asyukur bil qalbi. Adik genem ucapan si lisan elak bahasa kasar. Bahasa halus elak apa? Ladang. Ndek ladang. Kita sering mengucapkan kalimat alhamdulillah, kita sering mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, kita sering mengucapkan kalimat tasbih, kita sering mengucapkan sholawat. Ini cara kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka harus lengkap 3 syarat ini: bersyukur dengan lisan, bersyukur dengan perbuatan, bersyukur dengan hati. Itulah tergolong orang-orang yang pandai bersyukur kepada Allah. Kita mati enggak? Jamin dirinya hidup sampai tua gak? Kita nggak berani. Bisa saja besok pagi, bisa saja lusa. Karena sekarang di akhir zaman ini banyak sekali orang yang meninggal dunia. Ada yang mati masih anak-anak, ada yang masih muda, ada yang masih remaja, ada yang sudah tua, ada yang memang baru lahir mati. Kenapa? Karena yang namanya sistem mati itu bukan sistem ABCD. Lah mau nak kado huruf ABCD, yang namanya orang mati itu huruf A paling sengsara. Ahmad, Amir, Arif, Anwar, semua yang dicari huruf A semua. Tapi kenapa tidak pakai sistem abjad? Malah Allah memberikan cara, yakni sistem cabut mencabut. Kadang dapat yang tua, kadang dapat yang muda, kadang dapat yang kecil, kadang dapat yang baru lahir. Maka tidak bisa kita jamin diri kita hidup sampai masa yang akan datang. Lalu bagaimana caranya? Tentu kita persiapkan diri kita bersyukur, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana mudah-mudahan kita sangat mengharapkan bantuan beliau nanti di hari kiamat. Di saat kita arba'ina sanatan la ya'kulun wa la yashrabun, petang desa tahun, 40 tahunnya akhirat, bukan 40 tahunnya dunia. Selaput lemak tu terkumpul. Ada namanya padang mahsyar yang tandus, tidak ada pohon sama sekali tempat kita akan bernaung. Baju kita tidak punya sehelai benang yang ada nempel di badan kita, itu tidak ada. Maka petang desa tahun kita akan dijemur di bawah terikan matahari, jarak narak sejengkak di atas suhu. Sekarang saja bayangkan ribuan kilo ke atas, tuh tahu luar biasa, jutaan kilo. Coba bangkat tahu nongkek muda nek berkelami berkelokos buka kan. Apalagi nanti di padang mahsyar itu.
Makanya berbagai macam keadaan manusia arak batur sakecolak entah matenayan si tekus mak mesa onsang arak entah matenayan arak entah jengkun arak entah posat arak entah langsung ketelep tobengan, tergantung roh amal kita masing-masing. Petang de setahun dem tebing medarang dem tebing ngenem dem tebing mangan dem tebing ngenem tepejan selama 40 tahun. Maka disitulah keadaan manusia akan terbontang-banting, akan lari ke sana ke sini untuk minta bantuan. Maka kalau kita sering membaca salawat di muka bumi, kita sering membaca melantunkan salawat di atas dunia, maka itu nanti kita akan dibantu oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dulu Nabi ketika beliau mi'raj, jika sa mi'raj Nabi lah ya, beliau sermin, beliau ingat supuk panjang Allah Ta'ala makhluk Allah seteparan aran malaikat. Malaikat seno berdoain ima 1000 kilo ima. Monitor 2 iman kiri kanan. Malaikat tu 1000. Dalam sekek iman berdoain ranggut 1000. Sida pira ranggut adik-adik? Arak 4. Kecuali kalau dia buntung sama batik. 1000 dalam sekek iman. 1000 kali 1000 1.000.000 ranggut. Keketuan si Nabi nikah Mi'raj di langit pertama, beliau bertemu dengan malaikat sak iman arak 1000. Malaikat apa tam tetugasan si nenek? Apa tam tetugasan si disini Allah mentia lalu keluar ranggut iman, boleh itu mentia lalu ke iman. Apa dia menjawab? Oh ya Rasul, tiada tersuruh ketung pira hujan saterik elek hujan pertama sampai hujan jalur kiamat. Ia mokur nitung sanetes nitik, lu ia mokur nitung si ranggut. Lagu Nabi bahasa, wahai Rasul, walaupun saya mampu menghitung hari hujan yang begitu banyak, tapi ada satu hal yang tidak bisa saya hitung ya Rasul. Apa itu? Umatmu, siswamu, santrimu, anak sekolah yang hari ini membaca sholawat 1 kali, tidak saya bisa hitung berapa nilai pahalanya di hadapan Allah. Nah, oleh sebab itu mari kita sama-sama bersolawat ya. Siap? Yang tidak bunyi awas, yang tidak bunyi saya doakan mudah-mudahan diputusin sama pacarnya. Untuk dewan guru yang tidak bunyi ibu-ibu mudahan suaminya kawin lagi. Kalau tidak bunyi ibu ya, ada kita bersolawat dengan semangat, dengan lantang, dengan hati yang khusyuk, insya Allah akan diturunkan keberkahan di tempat ini. Amin ya rabbal. Salatullah salam ala taha rasulillah. Salatullah ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi wa kullu mujahidin lillah bi ahlil badu Allah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salam ala yasin habibillah. Apa kandok manganto kandok pakis beragi bawang. Apa tanduk jari umatna pacu ngaji pacu sembahyang. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah ala yasin habibillah. Dari mana datangnya lintah? Dari sawah. Dari mana datangnya? Aduh cinta ini
Bukan cinta lagi. Ini sudah ada sedang-sedang jatuh cinta, mau cinta dibelokkan. Tahu artinya cinta? Apa itu cinta? Hah? Cinta adalah cinta. Cinta tidak bisa didefinisikan oleh siapapun. Kenapa? Karena cinta selalu berbeda maknanya. Terkadang orang yang sedang merasakan keindahan, sedang merasakan bahagia di dalam bercinta, maka dia akan mengatakan cinta itu indah. Tapi ketika cinta, orang yang sedang bercinta merasakan kekecewaan, diputusin, ditinggalin, diselingkuhin, maka dia akan mengatakan cinta adalah buset. Bukan ke sana larinya. Dari mana datangnya lintah dari sawah? Dari mana datang perintah? Dari Allah turun ke. Bukan dari mana datangnya cinta, dari mata turun ke hati. Ya. Itu adik-adik. Maka bersalawat kepada Allah Subhanahu wa taala, bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu cara kita akan mendekatkan diri kita kepada Rasul. Daripada nyanyi yang enggak ada artinya, adik-adik ini. Apa dia nyanyi? Pulang-pulang ku berbadan dua. Ini kan baca salawat ya. Baca salawat. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi, Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salatullah alaika. Siapa yang membaca salawat sekali, Allah ganti 10. Siapa yang baca salawat 10 kali, Allah ganti 100. Siapa yang baca salawat 100, Allah ganti 1000. Maka kalau kita membaca salawat, kesulitan-kesulitan akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang sulit, usahanya lancar, baca salawat. Yang sulit, ekonominya, baca salawat. Yang sulit, datang dapat uang, baca salawat. Yang sulit, dapat jodoh, baca salawat. Ini ada yang tidak dapat jodoh, ada yang belum laku nggak? Ada yang belum punya pacar, ada yang jomblo di sini. Banyak yang jomblo. Jomblo bisa bilillah ya. Nanti pacaran kalau sudah selesai ya nggak? Nanti pacaran kalau sudah sukses. Kalau sudah sukses gampang perempuan. Ya. Gampang laki-laki, gampang perempuan. Ini adik-adik yang laki-laki. Ya, sukses dulu. Belajar dulu, sekolah dulu. Nanti kalau sudah selesai gampang perempuan. Mau 7 gampang ya. Ini yang terpenting saat ini kita belajar. Tidak ada orang yang sukses tanpa belajar. Ada ulama syair mengatakan, tarjun najatah walam tasluk bimashalikaha inna tasyafinata la tajri alayya bas. Tarjun najatah, dengan melekana diri sukses. Aku ingin jadi perawat, aku ingin jadi dokter, aku ingin jadi ustazah, aku ingin jadi tuan guru, aku ingin jadi bupati. Walam tasluk bimashalikaha, lagu abot berajah, lagu abot sekolah, abot ngaji. Inna syafinata la tajri alayya bas. Tidak ada ceritanya, tidak ada kisahnya perahu berjalan di atas darah. Pernah lihat kapal berjalan di atas darah? Di mana dia berjalan?
di air. Tidak ada ceritanya orang yang malas, tidak ada ceritanya orang yang tidak mau belajar itu sukses. Pasti capek dulu, pasti belajar dulu. Tanyakan kepada guru-gurunya, tanyakan kepada asatisnya. Tidak ada yang molah-molah di rumah lalu diam-diam akan menjadi guru, tidak. Beliau kuliah dulu, beliau belajar dulu, beliau mondok dulu, beliau pendidikan dulu, kerja keras, berkorban, banyak waktu yang terbuang, banyak waktu yang kita korbankan. Akhirnya beliau bisa menjadi kepala sekolah, beliau bisa menjadi guru. Itu semua karena sudah melalui proses belajar. Kalau mau sukses, kalau mau jadi orang nggak? Jadi orang hutan? Nggak mau jadi orang hutan? Jadi orang apa? Orang sukses. Maka belajar. Jangan tinggalkan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka adik-adik yang mau ujian, saya punya satu doa yang luar biasa. Alhamdulillah ini pernah saya pakai ketika saya mau ujian masuk di pondok pesantren terbesar kita di Indonesia, pondok pesantren Salafiyah Safiyah Sukorejo Situbondo Jawa Timur. Alhamdulillah saya pendidikan kuliah di sana, masuk untuk seleksi. Seleksi apa? Seleksi untuk masuk ke kamar favorit. Di situ ada kamar favorit khusus, kamar yang memang orang-orang yang sudah punya kemampuan yang luar biasa. Saya ikut tes. Nah, sebelum saya masuk tes, berdoa dulu. Mau doanya enggak supaya lulus? Tapi ini mahal, saya dapat berapa kemarin di Jawa itu. Kalau mau lah memilih belau jog balik jauh apa handang. Murah-murah japa handang, manuk bin putih kuning, beras selai kilo, amplop tebelang isi. Bercanda ya. Dendek kadua apa handang, kadua anu bemai pokon papa handang, ya? Dendek anak muri. Ya? Mau ndak? Ini sebelum masuk kelas, sebelum Anda mulai tulis, sebelum Anda mulai jawab soal, baca doa ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yassir wa'in wa la tu'assir. Rabbi yassir wa'in wa la tu'assir. Apal enggak? Rabbi yassir. Ndek nasir aram rayum nu kejelah. Rabbi yassir wa'in wa la tu'assir. Ini doa supaya Allah memudahkan kita untuk menjawab soal. Hafal enggak yang laki-laki? Rabbi yassir wa'in wa la tu'assir. Ya Allah, mudahkanlah saya. Itu artinya kita diminta dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sesulit apapun, kalau kita sudah awali dengan doa, insya Allah Allah akan memberikan kita kemudahan. Amin ya rabbal. Adik-adikku, siswa-siswi, para dewan guru yang saya hormati muliakan, sedikit saya ingin menyampaikan tentang peringatan Isra wal Mi'raj. Baru terbaca ayat si adenda kita luar biasa. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Maha suci Allah sak pelampak. Sarah, asal kata daripada asra adalah sarah. Ini dalam ilmu saraf, ilmu nahu dan saraf. Sarah artinya lampak, asra artinya terpelampak. Subhanalladzi asra, maha suci Allah sak pelampak. Abdihi hamba Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada waktu malam hari. Ini kalau kita berbicara Isra Mi'raj, adik-adikku, kita sudah tahu, kita sudah dengar bahwa yang namanya Isra Mi'raj itu untuk menerima perintah sholat yang 5 waktu. Maka adik-adikku tolong, mungkin kalian tidak bisa meninggalkan rambut merah, tidak bisa meninggalkan celana jin, tidak bisa meninggalkan gelang, anting,
tolong jangan lupakan sholat. Sholat ini merupakan tiangnya agama. Ia jari tekan agama. Lamun dek sembahyang berarti mom saya dak agama. Lamun dek mele gawe sembahyang saling waktu berarti nyikem sedak, nyikem runtuh agama. Sai mele sembahyang gawe saling waktu, maka orang itu sedang menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada penyebab orang-orang Bapak Ibu, adik-adik yang saya hormati muliakan, nanti di hari kiamat pertama kali akan disoal itu adalah sholat kita. Dia mata ketuaan berembe haji, berembe sekolah, berembe gelar, berembe pangkat, berembe harta, berembe anak, berembe beraya, berembe semama. Itu semua tidak akan ditanya. Tetapi yang ditanya adalah bagaimana sholatmu. Nah, jangan remehkan sholat ini. Lebih-lebih akhir zaman ini adik-adik, tolong saya minta sama adik-adik pengguna media ini. Banyak sekarang kita menuhankan media. Banyak kita sekarang menuhankan HP. Kenapa saya bilang menuhankan HP? Kadang-kadang kita lupa sholat karena HP. Kadang-kadang kita lalai sholat, tunda sholat karena HP. Main game. Ini bahaya. Silahkan punya HP, silahkan main game, silahkan main media, tapi tolong ketika masuk waktu lepas HP-nya. Ya, apa sholat tadi isi nentan Quran, isi baca ayat Quran mana-mana satu ayat selesai sholat. Ini penting sekali. Kenapa? Karena sholat kalian mau belajar, kalian mau sukses, tapi sholat ditinggalkan. Jangan mimpi. Jangan mimpi menjadi orang yang sukses, menjadi orang berkah hidupnya kalau sholat kita tidak dilakukan. Makanya ini sholat ini sangat penting adik-adikku. Yang kedua, Isra Mi'raj ini yang penting kita jaga adalah hubungan kita kepada guru. Nah, ini ada kaitannya dengan Isra Mi'raj. Nabi selalu taat kepada seniornya. Nabi selalu mendengar perintah daripada senior nabi-nabi terdahulu. Maka sekarang adik-adikku harus taat kepada guru. Berembe-rembe ke pinter, berembe-rembe tak mau juara sekek olimpiade, berembe-rembe tak ranking sekek di dalam kelas, tapi tidak menghormati guru. Jangan mimpi dapat ilmu yang berkah. Yang pertama, siapa orang tua kita? Tiga. Alladzi 'allamaka, yang mengajarimu. Guru-guru kalian yang di depan ini adalah orang tua. Maka wajib kita taati, wajib kita ikuti perintahnya selama itu baik. Ini adik-adikku. Yang ketiga, siapa orang tua kita? Alladzi waladaka, orang tua yang melahirkan kita. Ini makanya orang tua kita yang melahirkan ini menjadi motivasi saya dulu deh. Kalau mau semangat terus kuliah, semangat terus sekolah, maka motivasi yang paling baik adalah orang tua kita. Kenapa? Orang tua kita ini coba, mungkin di sini kita bagian daripada rata-rata ekonominya menengah. Ada anak pejabat di sini, ada anaknya dewan enggak? Ada anaknya bupati. Rata-rata kita semua anak petani kan? Makanya menjadi motivasi kita adik-adik. Ini perhatikan yang laki-laki. Yang laki-laki yang siswa, menjadi motivasi kalian terbesar adalah orang tua kalian. Saya minta adik-adik 5 menit saja. Saya ingin membuka hati kita. 5 menit saja, tidak banyak. Saya ingin menyentuh hati kalian. Tapi tolong, saya ingin menyentuh hati kalian. Saya ingin membuka hijab pintu kalian supaya kalian akan bangkit semangat. Saya minta 5 menit saja. Karena setelah ini saya juga ada acara. 4 tambah 1 jadi 5. Belum selesai. Adik-adik yang laki saya minta waktunya 5 menit. Yang ngomong saya suruh maju berdiri ke depan. Saya kasih uang. Saya minta waktunya 5 menit saja. Tolong adik-adik siswa-siswi kita semua, saya membuka hati kita. Tundukkan kepala kalian. Tundukkan kepala kalian. 5 menit saja. Kosongkan pikir kalian.
Bayangi wajah orang tua kalian di depan. Di depan kalian ada wajah orang tua kalian. Lalu kita pegang tangannya, kita raba tangannya. Yang dulu tangan orang tua kita lembut, yang dulu tangan orang tua kita bagus, dulu tangan orang tua kita putih, bersih. Hari ini kita raba tangan orang tua kita. Orang tua kita tangannya sudah mulai luka, sudah mulai kasar, sudah mulai hitam. Kenapa? Karena beliau siap memegang cangkul di sawahnya orang. Beliau siap ngojek bilang jelu. Beliau siap pegang alat berat. Beliau pegang lalu meroyek lalu begawean. Untuk siapa? Untuk kita, supaya kita bisa beli HP, supaya kita tidak malu seperti teman-teman kita, supaya kita bisa beli sepeda motor. Pegang wajahnya. Dulu wajahnya keriput, dulu wajahnya lembut, wajahnya halus bersih, tapi hari ini wajahnya sudah mulai keriput, wajahnya sudah mulai hitam, wajahnya sudah mulai tua. Untuk siapa? Untuk kita. Beliau siap berjemur di tengah sawah, ngambil upahnya 50.000 ketika anaknya pengen beli HP. Tapi ketika anaknya sudah besar, ketika anaknya sudah dewasa, malah anaknya melawan kepada orang tuanya, malah malas untuk sekolah, malah malas untuk menebus semua rasa capeknya. Maka oleh sebab itu adik-adik, bayangi wajah orang tua kalian. Jadikan orang tua kalian yang saat ini beliau capek, saat ini beliau keringat, banting tulang, keluar malam, pulang pagi, pergi pagi, pulang malam, untuk kita bisa makan, untuk kita bisa supaya sebus semua itu dengan senyuman. Suatu saat kita semua menjadi orang yang sukses. Saya harus buat orang tua saya bangga, saya harus bisa memegang toga suatu saat, supaya bisa menebus senyum di balik rasa lelahnya, rasa capeknya yang tidak ada kenal waktu untuk kita. Maka adik-adikku, mau hidup berkah, mau hidup selamat, mau hidup sukses, hormati orang tua kalian, muliakan orang tua kalian. Makanya kita mau meninggal dunia, tapi kalau masih durhaka kepada orang tua, jangan mimpi bau surga. De maambun saran bau surga, de maambun saran tamu surga, mun masih dengan toa mukur sakit tangan, mun masih dengan toa guru tak pesakit tangan. Makanya saya bilang, pira dengan toa baru dengan seaja. Guru, coba guru, kelelahan guru dah. Anaknya bukan anaknya sendiri, anak dengan mun aja. Lagu dia main tempuk arah bayi jika beratah, teteki segede ngelapor cok dengan toa. Lain itu masing-masing sekolah ada teteki jaga-jaga telu dan malang li betis tu. Si papan begitu si guru barat li nama tempuk si guru marah matelo itu ngiri teladar malik si dengan toat. Beliau bukan anaknya, guru ini bukan anaknya, anak orang lain, tapi beliau siap mengajar ikhlas tulus demi kita. Kira lawan-lawan guru jadi dek mimpi berkah irpo, dedek mimpi berkah jadi dengan sukses. Yang ketiga, orang tua kita adalah allazi zawajaka, orang tua yang menikahkan kita. Mertua, tapi nanti itu setelah kalian sukses, itu yang wajib kita taati. Tiga itu wajib kita hormati, wajib kita muliakan, wajib kita dengar nasihatnya, wajib kita mengikuti apa yang diperintah oleh tiga orang tua kita tadi. Oleh sebab itu adik-adik, tolong hormati gurunya, muliakan gurunya, supaya apa yang kita cita-citakan mendapatkan barokah dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Yang terakhir adik-adikku, maka pesan saya kita bersama bahwa sucikan hati, sucikan zahir kita di bulan Rajab ini. Yang namanya bulan Rajab ini adalah syahrul asyhuru, yakni bulan istighfar, syahrul istighfar. Yaitu perlu istighfar. Anu luik dosa bandel, anu penok dosa bandel, anu penok pegawean sasalak mutengat si batu penok langan HP macam buru mutengat, maka dosa kita semakin banyak. Itu yang menyebabkan kita malas untuk beribadah kepada Allah. Kenapa? Karena terlalu banyak dosa. Nah, kalau sebab itu adik-adik,
bersihkan zahir kita, bersihkan batin kita. Nabi dioperasi, waktu beliau dioperasi terbelah dada. Andai enta boyak penyakit, apa enta boyak? Saat boyak penyakit beliau adalah yang dibersihkan adalah sifat-sifat yang tidak bagus. Apakah Nabi punya sifat tidak bagus? Tidak. Beliau orang bersih. Marak lisa sampai terdosa beliau di neraka. Lagu terpersih hati kebik karena mau menghadap pada Allah Subhanahu wa taala. Makanya menjadi ibrah pelajaran kita sekarang. Hingga satu operasi Nabi terbelah dada, terdait lengan kanan Asmaul Husna, nama-nama Allah balu olas. Terbelah lengan kiri, terdait Asmaul Husna, lengan kiri terbelah balu puluh sekek. Balu puluh sekek tambah balu olas, ya pun jari siwa puluh siwa Asmaul Husna. Dibuang sifat-sifat iri, sifat dendam, sifat sum'ah, sifat pamer, sifat tidak ikhlas, sifat merasa diri lebih baik. Dibuang, diganti dengan sifat-sifat mahmudah, sifat-sifat terpuji. Makanya beliau bertemu dengan Allah dalam keadaan sudah suci. Kita tidak mungkin diterima amal ibadah kita oleh Allah kalau masih hati kita kotor. Apa sih kotor? Dendam. Apa sin kotor? Dek bekewa. Apa sin kotor? Iri hati talonati. Apa sin kotor? Pamer. Pamer kincu, pamer jilbab, pamer segalanya untuk ibadah kepada Allah. Maka perbaiki niat adik. Perbaiki niat kalian sekolah di sini. Saya sekolah di SMA. Walaupun sekolah SMA ini dikenal dengan pergaulannya yang luar biasa, tapi jangan kalah. SMA, jangan kalah. Jangan kira SMA tidak punya pendidikan. Kata kepala sekolahnya tadi, alhamdulillah. Setiap sore kalian belajar agama, setiap sore kalian belajar kitab, setiap sore kalian belajar ilmu-ilmu Allah. Itu merupakan menjadi benteng utama kita. Silahkan ngambil jurusan komputer, silahkan ambil jurusan perawat, silahkan ambil jurusan pertanian, silahkan ambil jurusan tata boga. Tapi kalau dasar agama kita sudah mantap, kemanapun kita akan kerja, itu akan menjadi berkah. Kalau agama kita sudah bagus. Perbaiki niat kalian. Saya sekolah di sini bukan semata-mata karena saya ingin menjadi orang seperti ini, tapi lillahi ta'ala. Nanti kalau kalian sudah bagus niatnya untuk menuntut ilmu, ngaji, sekolah di sini, mau jadi apa kalau kita sudah punya ilmu? Oleh sebab itu adik-adik, pesan kita bersama dan mewakili kepala sekolah, jaga sholat 5 waktu. Apapun kesibukan kita, mau main game jaga adik-adikku, ini sudah balik soalnya. Ini kita sudah tanggung semua beban kita. Man taraka salatan muta'ammidan faqad kafara jiharan. Saya ngadik sembahyang sekali nih. Ini perhatikan. Sekali doang ngadik sembahyang nih bahasa Nabi dan bahasa nama kakung. Sekali ngadik sembahyang, sengaja ngadik sembahyang, faqad kafara jiharan. Anda termasuk tergolong menjadi kafir nyata. Maka segera bertaubat kepada Allah. Sholat 5 waktu jaga. Adik-adikku, sesibuk apapun kita, serepot apapun kita, main game, main media, apapun pekerjaan kita, kalau sudah masuk waktu tolong tinggalkan semua itu. Jaga sholat yang 5 waktu. Karena ini sholat merupakan tiang agama, maka jangan sekali-kali merusak tiangnya agama. Mudah-mudahan adik-adikku semua kita selamat dunia dan akhirat. Apa yang menjadi cita-citanya, apa yang menjadi keinginannya, mudah-mudahan semuanya tercapai. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, tutur bahasa unika nu salah, itu datang dari pribadi. Lagu lamun arak sakena itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ingat tadi doanya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yassir wa a'in wa la tu'assir. Rabbi yassir wa a'in wa la tu'assir. Insyaallah Allah akan mudahkan dari segala kesulitan. Amin ya rabbal alamin. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Tiang Muhammad Ihsan Fakir Ilmu, mohon maaf apabila ada kata yang salah penyampaian, kurang penyampaian, niki datang dari pribadi, namun arah sakena niki datang dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf tanpa mengurangi rasa tazim hormat dewek kepada adik-adik yang tunas pengendika pamit karena yang ada acara selanjutnya. Hari ini 4 acara yang harus yang selesaikan.
acara kedua di Darmaji, acara ketiga di Marong di sini di sebelah timur, acara keempat nanti di Barejulan, nanti jam 11 malam ada acara di Gerung Lombok Barat.